Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukarramatul Huriyah akan menjelaskan tentang Naive Bayes Classification dengan contoh kasus spam filtering. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan jumlah frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Algoritma ini utamanya digunakan untuk pengklasifikasian teks yang melibatkan set data pelatihan dimensi tinggi. Adapun teorema Naive Bayes seperti pada persamaan yang ada di gambar, di mana X data dengan kelas yang belum diketahui dan H merupakan hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. P hipotesis probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X dapat ditemukan dengan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H dibagi probabilitas X dikali probabilitas H. Spam filtering sendiri adalah teknik dasar untuk menangani spam yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna individu dan memberikan tingkat deteksi spam positif palsu yang rendah yang umumnya dapat diterima oleh pengguna. Menghitung probabilitas bahwa pesan tersebut adalah spam, pertama dengan mengetahui kata yang diberikan muncul pada pesan yang akan difilter. Kedua, mempertimbangkan semua kata-katanya atau bagian yang relevan. Dan yang ketiga, berurusan dengan kata-kata langka yang ada dalam pesan tersebut. Pada proses klasifikasi sendiri terbagi atas 3, pre-processing data, training, dan evaluasi, yang dimana nantinya data training akan diberikan label spam atau not spam yang nantinya akan dijadikan acuan dalam proses training data. Email yang belum berlabel sebagai spam atau not spam merupakan unlabeled example yang nantinya akan di-training. Langsung saja untuk spam filtering case with Naive Bayes menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah import library, yang itu Pandas, Matplotlib, NLTK, Beautiful Soup, Wordcloud, dan NumPy. Untuk variabelnya nanti yang dibutuhkan adalah ini, example, sample files, spam 1, spam 2, isi non-spam, spam kategori, untuk spam kategorinya 1, untuk ham kategorinya 0, vocabulary size ukurannya yaitu 2500. Yang pertama adalah read main data, yaitu mengambil data dari tiap mail, mengambil isi email itu sendiri. Yang kedua, setelah mengambil isi email yang secara keseluruhan, kita mengambil inti datanya atau isi pesan dari email itu. Email tersebut email body nanti akan diekstrak ke dalam akan diambil dan diekstrak untuk diolah dalam proses klasifikasi yang nanti outputnya berupa file name dan email body. Dari file name dan email body-nya nanti akan dijadikan sebuah data frame yang terdiri dari 2 kolom tersebut, yaitu message, yaitu body-nya, email body-nya, dan kategori, ya kategori dari email tersebut. Ini adalah contoh dari spam files dan ham files, yang dimana message-nya ini dan kategorinya 1 untuk spam dan kategori 0 untuk ham. Dan setelah diekstrak, maka kedua hasil ekstrak ini akan digabungkan dalam satu data frame yang sama. Selanjutnya, data frame tersebut akan ditambahkan dokumen ID untuk masing-masing email. Jadi yang tadinya hanya message, kategori, dan file name, selanjutnya akan ditambahkan dokumen ID yang akan seterusnya digunakan. Selanjutnya datanya divisualisasikan, maka akan mendapatkan 33% data spam dan 67% data non-spam atau legit email. Selanjutnya tokenizing, removing stop words, stemming, dan removing HTML. Jadi proses ini dilakukan pada kolom message pada dataset yang berisi data spam dan non-spam. Selanjutnya generate vocabulary dan dictionary. Data frame yang sebelumnya akan dibuat ke dalam data frame yang baru yang terdiri dari vocab word dan word ID yang mendefinisikan vocabulary dan dictionary-nya. Kata yang dimasukkan ke dalam vocabulary adalah kumpulan kata yang sering muncul dalam email spam dan non-spam.
Berikut adalah word representasi dari data frame sebelumnya. Jadi setiap baris mewakili satu email dan setiap kolom mewakili satu kata yang ada dalam email tersebut. Karena terlalu panjang, jadinya dibuatlah sparse matrix data yang menjadi 4 kolom, yang tiap kolom itu terdiri dari label, document ID, occurrence, dan word ID. Occurrence sendiri adalah jumlah kata yang muncul dalam email tersebut berdasarkan word ID-nya. Yang terakhir adalah data train dan data set. Inisialisasi data dengan X berupa kata dalam word column data frame dan Y merupakan nilai kategori dalam data. Selanjutnya membuat data train dengan berdasarkan dokumen ID, word ID, dan label, dan data test. Dalam hal ini kita membagi data train sebanyak 70% dan data test sebanyak 30%. Selanjutnya dalam proses training. Dalam proses training yang dilakukan pertama adalah load data dan create empty dataset. Jadi kita membuat sparse matrix itu dibuat ke dalam database data frame baru yang berisi dokumen ID, kategori, dan list 0 sampai 2499. Nah, bias yang akan digunakan adalah pada gambar ini seperti dengan penjelasan sebelumnya. Training Naive Bayes model yang dilakukan yang pertama adalah menghitung P-spam atau probabilitas spam dan probabilitas HAM dengan rumus jumlah dari kategori spam dibagi dengan jumlah kategori secara keseluruhan. Untuk non-spam sendiri, 1 dikurang probabilitas spam. Selanjutnya, untuk menentukan P-token terhadap spam atau probabilitas token terhadap spam dan probabilitas token terhadap HAM. Rumusnya hampir sama. Yang pertama, untuk spam itu jumlah spam token dibagi spam word count ditambah vocabulary size. Spam word count sama dengan jumlah panjang dari spam. Untuk non-spam juga seperti itu. Dan probabilitas token secara keseluruhan yaitu full trend feature sum atau jumlah fitur secara keseluruhan dibagi total word count. Dengan total word count adalah jumlah panjang dari email. Tahap ketiga yaitu evaluasi. Yang pertama dilakukan load data. Untuk fitur X-text, test, target, Y-test, dan token yang akan digunakan adalah probabilitas token spam, probabilitas token HAM, dan probabilitas all token. Calculating yang akan digunakan adalah log probability dan join probability. Log probability merepresentasikan nilai dalam skala logaritmik daripada interval unit dasar yang 0,1. Nilai direpresentasikan lebih mendekati 0 agar nilai yang dihasilkan lebih mudah di-manage. Join probability melihat bagaimana nilai probabilitas data ketika terjadi dua kondisi secara bersamaan. Join probability in log format. Jadi dalam perhitungan ini kita melakukan join terhadap log probability yang dimana untuk join log spam itu kita melakukan dot product antara X-test dengan log probability token spam dikurang log probability all tokens yang hasilnya nanti akan ditambahkan dengan log probability spam. Maka menghasilkan array seperti bawah ini. Sedangkan untuk join log HAM, X-test akan di dot produkkan dengan log probability token HAM dikurang dengan log probability all token yang nanti hasilnya akan dijumlahkan dengan log probability 1 kurang probability spam dengan hasil seperti ini. Selanjutnya, making prediction. Jadi kita dapat membuat prediksi dengan membandingkan hasil dari probabilitas X terhadap spam dan probabilitas X terhadap HAM dengan rumus seperti di bawah ini. Apakah join log spam lebih besar daripada join log HAM atau join log HAM spam lebih kecil daripada join log HAM. Untuk
melihat tingkat akurasi dari Naive Bayes ini sendiri, maka dibuatlah matriks untuk melihat beberapa banyak dokumen yang sesuai dengan y-test dan berapa banyak data yang tidak sesuai. Maka correct documents adalah jumlah dari y-test yang sama dengan prediction. Sedangkan untuk jumlah data yang tidak sesuai adalah x-test dikurang dari jumlah correct docs atau jumlah data yang sama, dokumen yang sama. Ditemukan dokumen yang sama sebanyak 1675 dan dokumen yang tidak sesuai atau tidak sama sebanyak 50. Maka dapat didapatkan fraksi kesalahan, yaitu jumlah dokumen yang salah dibagi dengan panjang dari x-test. Maka akurasi yang ditemukan adalah 97,10% dengan tingkat kesalahan 2,90%. Artinya sudah sangat memadai untuk melakukan proses klasifikasi, sudah sangat akurat. Hasil untuk recall, precision, dan F1 score-nya sendiri sebanyak untuk recall 93,91%, precision sebanyak 0,975%, dan untuk F-score sebanyak 0,96%. Dari hasil itu maka bisa dibuat sebuah visualisasi data dengan matriks dengan diagram seperti ini menggunakan the decision boundary yang dimana X adalah spam data dan lingkaran atau dot adalah non-spam. Jadi di sini bisa dibuktikan kalau Naive Bayes sudah memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan sangat mampu untuk mengklasifikasikan antara data yang non-spam dan data yang spam dengan menggunakan calculating join probabilitas dan log probabilitas dengan melakukan dot product antara fitur dengan hasil log probabilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.